Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini dengan NIM 212110004. Kelas A sore, Prodi Pendidikan Matematika. Materi yang akan kita bahas kali ini mengenai barisan dan deret aritmatika dan geometri. Sekolah menengah atas atau SMA kelas 10. Yang pertama yaitu barisan dan deret aritmatika. Apakah kalian pernah mengamati tinggi tanaman di sekitar kalian? Jika setiap minggunya tanaman tersebut bertambah tinggi dengan selisih yang konsisten. Misal, minggu pertama 3 cm, minggu kedua 8 cm, minggu ketiga 13 cm. Dapatkah kalian menghitung tinggi tanaman tersebut pada minggu berikutnya? Kita dapat menghitung tinggi tanaman tersebut dengan cara barisan aritmatika. Jadi, apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah suatu barisan yang memiliki selisih yang selalu sama atau memiliki pola yang tetap. Barisan aritmatika yang pertama memiliki barisan angka atau terdiri dari barisan angka. Yang kedua, suku pertama atau disimbolkan dengan A, yaitu angka pertama dari barisan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu beda atau selisih yang dilambangkan dengan B. Selisih angka dari suku pertama ke suku kedua atau suku ketiga dan seterusnya. Kemudian di sini ada rumus suku ke N atau untuk mencari suku ke N, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Untuk mencari B sama dengan UN ditambah UN dikurang 1. Dengan keterangan UN sama dengan suku ke N, A sama dengan suku pertama, B sama dengan beda atau selisih, N sama dengan banyaknya suku. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Suku ke-15 dari barisan 2,5,8,11,14 adalah. Di sini kita ketahui suku pertama sama dengan A sama dengan 2. Kemudian beda sama dengan B sama dengan U2 dikurang U1 sama dengan 5 dikurang 2 sama dengan 3. Kemudian suku ke-15 sama dengan U15. Kita akan mencari dengan rumus UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 tutup kurung dikali B. U15 sama dengan 2 ditambah 15 dikurang 1 dikali 3 sama dengan 44. Jadi di sini U15-nya adalah 44. Kemudian rumus mencari jumlah N suku pertama. Dengan rumus Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN. Atau Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2 dikali A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B tutup kurung. Dengan keterangan Sn sama dengan jumlah N suku pertama, UN sama dengan suku ke N, A sama dengan suku pertama, B sama dengan beda atau selisih, N sama dengan banyaknya suku. Kemudian di sini ada contoh soal. Diketahui ada suatu deretan aritmatika memiliki nilai U2 sama dengan 8, dan satunya lagi adalah U6 sama dengan 20. Maka, berapa jumlah 6 suku pertama yang ada di deretan aritmatika tersebut? UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Kemudian Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2 dikali A ditambah N dikurang 1 dikali B. Kita akan mencari beda dan
suku pertamanya dengan menggunakan metode eliminasi. Di sini U2-nya sama dengan 8. Kita masukkan ke rumus, dapatlah A ditambah B sama dengan 8. Kemudian U ke-6 sama dengan 20. Kita masukkan ke rumus, dapatlah hasilnya A ditambah 15 sama dengan 20. Kemudian kita akan menghilangkan A-nya dengan mengurangkan suku-suku tersebut. A dikurang A, 0. B dikurang 5B sama dengan min 4B. 8 dikurang 20 sama dengan min 12. Kemudian di sini kita dapat B-nya sama dengan 3 dan A-nya sama dengan 5. Didapat dari A ditambah B sama dengan 8, B-nya kita ganti 3, dengan A ditambah 3 sama dengan 8, kemudian A sama dengan 8 dikurang 3, dapatlah hasilnya A sama dengan 5. Kemudian di sini kita akan mencari S ke-6 atau jumlah suku ke-6 dengan rumus Sn sama dengan n per 2 dalam kurung 2 dikali A ditambah n dikurang 1 dikali B. S6 sama dengan 6 dikurang 2 dalam kurung 2 dikali 5 ditambah 6 dikurang 1 dikali 3 sama dengan 3 dalam kurung 10 ditambah 15. Dapatlah di sini S6 sama dengan 75. Kemudian di sini ada soal cerita. Nah, misal nih, Dina lagi rajin-rajinnya nabung di bank. Di bulan pertama, Dina nabung sebanyak 200.000. Terus, di bulan kedua, nabung lagi sebanyak 210.000 dan seterusnya. Dina penasaran nih, berapa banyak uang yang akan ada di tabungan selama 10 bulan. Untuk mengetahuinya, kita bisa menjawab menggunakan rumus barisan dan deret aritmatika loh. Caranya seperti ini. Barisan dan deret aritmatika, rumus hingga penerapannya 316 sama dengan barisan dan deret aritmatika. Rumus hingga penerapannya 331. Dalam kurung 200.000 ditambah 12 dikurang 1 dikali 10.000 sama dengan 6 dalam kurung 200 ditambah 120 dikurang 10.000 sama dengan 6 dikali 310.000. Dapatlah di sini 1.860.000. Jadi, jumlah tabungan Dina setelah 1 tahun atau 12 bulan itu adalah mencapai 1.860.000. Bagaimana? Sudah bisa kan membedakan antara barisan dan deret aritmatika? Kemudian di sini untuk mengingatkan kembali barisan aritmatika dengan bentuk 5, 10, 15, 20. Ciri khasnya yaitu ditandai dengan tanda koma. Kemudian deret aritmatika, misalnya 5 ditambah 10 ditambah 15 ditambah 20. Ciri khasnya yaitu ditandai dengan tanda tambah. Kemudian di sini ada rumus. Mencari suku ke n dengan un sama dengan a ditambah n dikurang 1 dikali b. Dan rumus mencari jumlah suku pertama, yaitu Sn sama dengan n per 2 dalam kurung 2 dikali a ditambah n dikurang 1 dikali b. Baiklah, sampai kita di kesimpulan. Barisan aritmatika adalah suatu barisan angka yang memiliki selisih yang selalu sama atau pola tetap. Bentuk barisan aritmatika yaitu 5, 10, 15, 20 yang ditandai dengan tanda koma.
Kemudian untuk rumusnya ada UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Selanjutnya ada bentuk deret aritmatika, yaitu 5 ditambah 10 ditambah 15 ditambah 20, yang ditandai dengan tanda tambah. Kemudian untuk rumusnya, Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu barisan dan deret geometri. Pernahkah kalian menabung, baik menabung di bank atau celengan? Sebenarnya bisa loh kita menghitung berapa jumlah uang yang kita tabung tanpa kita menghitungnya setiap kali kita memasukkan uang, atau bahkan dengan memecahkan celengan. Dengan ketentuan, jumlah rasio atau perkaliannya tetap. Misalnya hari ini kita menabung 2.000, besoknya 4.000, besoknya lagi 8.000. Bagaimana sih caranya? Yaitu dengan barisan dan deret geometri. Apa sih barisan dan deret geometri itu? Barisan geometri sendiri adalah barisan yang memiliki pola perkalian atau memiliki rasio yang tetap. Sedangkan deret geometri adalah penjumlahan dari barisan geometri. Kemudian ciri barisan geometri yang pertama, yaitu memiliki rasio atau perbandingan yang tetap. Kedua, merupakan pola perkalian atau pembagian yang tetap. Barisan geometri. Bentuk barisan geometri contohnya 4,12,36,18 ditandai dengan tanda koma. Kemudian rumusnya yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dengan keterangan UN sama dengan suku ke N, A sama dengan suku pertama, R sama dengan rasio atau perbandingan. Di sini 4,12 dengan perbandingannya dikali 3. Kemudian 12 dan 36 perbandingannya atau rasionya dikali 3. 36,108 memiliki rasio dikali 3. Artinya, rasio 4,12,36,108 adalah tetap, yaitu dikali 3. Kita masuk ke contoh soal, yaitu suku ke-9 dari barisan geometri berikut dengan barisan 4,12,36,108 adalah kita ketahui A sama dengan 4, kemudian rasionya sama dengan 3, yaitu didapat dari 12 dibagi 4, didapat 3. Kemudian 36 dibagi 12, didapat 3. 108 dibagi 36, didapat juga 3. Jadi, rasionya adalah 3. Kemudian, rumusnya UN sama dengan A dikali R dipangkatkan N dikurang 1. Dengan U9 sama dengan 4 dikali 3 pangkat 9 dikurang 1. U9 sama dengan 4 dikali 3 pangkat 8. U9 sama dengan 4 dikali 6.561. Didapatlah U9 sama dengan 26.244. Deret geometri. Bentuk deret geometri yaitu 3 ditambah 6 ditambah 12 ditambah 24 ditambah dan seterusnya. Deret geometri ditandai dengan tanda tambah. Kemudian 3 ditambah 6 memiliki rasio dikali 2. 6 ditambah 12 memiliki rasio dikali 2 juga. Kemudian 12 ditambah 24 memiliki rasio dikali 2. Untuk rumus mencari R sama dengan U2 dibagi U1. Dan untuk rumus deret geometri, Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1.
dibagi R dikurang 1 jika rasionya lebih besar dari 1. Kemudian Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R jika rasionya lebih kecil dari 1. Kemudian contoh soal, jumlah suku ke-7 dari deret geometri 3 ditambah 6 ditambah 12 ditambah 24 ditambah dan seterusnya adalah. Jawab. Kita ketahui A sama dengan 3, kemudian rasionya sama dengan 2. Kita masukkan ke rumus Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1. Karena rasionya lebih besar dari 1. Kemudian S7 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 7 dikurang 1 dibagi 2 dikurang 1. S7 sama dengan 3 dikali 127. Dapatlah di sini S7 sama dengan 381. Kemudian di sini ada contoh soal cerita. Seutas tali dipotong menjadi 6 bagian dan setiap potong membentuk deret geometri. Panjang tali terpendek 4 cm dan terpanjang 128 cm. Panjang tali mula-mula adalah, yang pertama, kita cari tahu dulu apa yang ingin dicari, yaitu jumlah tali mula-mula panjangnya adalah berapa. Kemudian di sini kita ketahui panjang tali terpendek sama dengan panjang tali pertama, sama dengan 4 cm. Yang kedua, panjang tali terpanjang atau potongan tali ke-6 sama dengan 128 cm. Kita ibaratkan di bawah ini adalah sebuah tali yang kita bagi menjadi 6 bagian, dengan bagian pertama 4 cm. Kemudian, bagaimana kita mengetahui panjang tali berikutnya? Kita misalkan rasionya adalah 2. Kita lihat apakah dengan rasio 2 kita bisa mendapatkan jumlah tali ke-6-nya yaitu 128. Pertama, 4 cm kita kalikan 2, dapatlah hasilnya 8 cm. Kemudian 8 cm kita kalikan 2, kita dapat hasilnya 16 cm. Kemudian 16 cm kita kalikan 2, didapatlah hasilnya 32 cm. Kemudian 32 kita kalikan 2, didapatlah hasilnya 64 cm. Kemudian 64 kita kalikan 2, didapatlah hasilnya 128 cm. Jadi dengan rasio dikali 2 kita dapatkan bahwa panjang tali ke-6-nya adalah 128. Jadi rasio kita yang kita miliki di sini adalah dikali 2. Kemudian kita ingin mencari tahu jumlah tali mula-mula dengan menambahkan 4 ditambah 8 ditambah 16 ditambah 32 ditambah 64 ditambah 128, hasilnya adalah 252 cm. Jadi panjang tali mula-mulanya adalah 252 cm. Kemudian di sini untuk mengingatkan kembali barisan geometri, misalnya 4,12,36,108 dengan rasionya tetap, yaitu dikali 3 dan ditandai dengan tanda koma. Kemudian deret geometri dengan 3 ditambah 6 ditambah 12 ditambah 24 dengan rasio tetap, yaitu dikali 2 dan ditandai dengan tanda tambah. Kemudian di sini ada rumus mencari suku ke N barisan geometri, yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1, dan jumlah suku ke N dengan Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1.
jika rasionya lebih besar dari 1. Dan Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R jika rasionya lebih kecil dari 1. Di sini kita dapat kesimpulan, barisan geometri adalah barisan yang memiliki pola perkalian atau memiliki rasio yang tetap. Deret geometri adalah penjumlahan dari barisan geometri. Rumus suku ke N dengan UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Kemudian rumus jumlah suku ke N yaitu Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1 jika rasionya lebih besar dari 1. Kemudian Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R jika rasionya lebih kecil dari 1. Sekian penjelasan saya mengenai barisan dan deret aritmatika dan geometri. Semoga dapat dipahami. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.